Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Uktasari, semester 5. Saya akan menjelaskan mengenai rangkuman skripsi analisis kesalahan berbahasa dalam interaksi pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 8. Yang pertama, pendahuluan latar belakang. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi satu sama lain, saling berbagi pengalaman, saling belajar dengan lain, dan meningkatkan kemampuan intelektual. Dengan bahasa, orang yang menyampaikan berbagai informasi, pikiran, pengalaman, gagasan, serta pendapat, keinginan, dan harapan. Keterampilan berbahasa terdapat empat aspek, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dengan demikian, pembelajaran bahasa di sekolah tidak hanya menekankan pada teori saja, tetapi siswa dituntut untuk menggunakan bahasa baik berkomunikasi. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah kesalahan lafal atau ucap dalam diskusi kelompok? Yang kedua, bagaimana kesalahan diksi atau pemilihan kata dalam diskusi kelompok? Yang ketiga, bagaimana kesalahan struktur kalimat dalam diskusi kelompok? Selanjutnya, C. Tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan kesalahan lafal atau ucap dalam diskusi kelompok. Yang kedua, mendeskripsikan kesalahan diksi, pemilihan kata atau diksi kelompok. Yang ketiga, mendeskripsikan kesalahan struktur kalimat dalam diksi kelompok. Selanjutnya, D. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis. Selanjutnya, bab kedua, pengajaran sastra. Pengajaran sastra membutuhkan keterampilan yang memadai dalam hal cara menyampaikan pesan yang terkandung di dalamnya untuk bisa ditransfer kepada peserta didik sebagai penikmat. Sebab itu, guru harus membebaskan siswa berpikir secara bebas dalam menanggapi sebuah karya sastra sebagai sesuatu berkaitan erat dengan kehidupan. Yang selanjutnya, bab ketiga, metode penelitian. Metode penelitian yang pertama, Bayesian penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan mengajukan data secara objektif mengenai objek penelitian, yaitu analisis kesalahan berbahasa di diskusi kelompok kelas 8. Penelitian ini dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang terjadi selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung dengan memperhatikan lafal atau ucap, diksi, pemilihan kata, dan struktur kalimat. Yang kedua, B-nya, definisi istilah. Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran mengenai variabel dalam penelitian ini, maka peneliti memperjelaskan definisi istilah yang dimaksud. Analisis kesalahan berbahasa dalam diskusi kelompok adalah kajian tentang kesalahan penggunaan bahasa lisan yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa. Yang selanjutnya, bab 4. Hasil dan penelitian. Hasil penelitian dan kebahasaan. Yang pertama, hasil penelitian. Pada bab ini dijelaskan permasalahan yang telah diuraikan pada bab 1 pendahuluan. Masalah tersebut terdiri dari 3. 1. Bagaimanakah kesalahan lafal dalam diskusi kelompok pada pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 8 MTS DDI Walaipong Kabupaten Sopeng. 2. Bagaimana kesalahan diksi dalam diksi kelompok pada pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 8. Yang ketiga,
bagaimana kesalahan struktur kalimat dalam diskusi kelompok pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Yang selanjutnya, yang pertama, kesalahan lafal pada diskusi kelompok. Lafal adalah suatu cara seseorang atau kelompok orang mengucapkan bunyi bahasa meliputi vokal A, I, U, E, O, konsonan, semua abjad selain huruf vokal, mulai dari B, C, D hingga Z, dipton, I, AU, dan gabungan konsonan K, A, N, Y, SAI. Dalam ketuturan bahasa atau sejumlah fonem yang dilafalkan tidak sesuai dengan lafal yang tepat, sehingga lafal tersebut tidak baku. Yang terakhir, bab 5, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesalahan lafal dalam diskusi kelompok siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 MTS DDI Walimpong Kabupaten Sopeng terdapat 34 kesalahan yang disebabkan perubahan fonem, penghilang fonem, dan penambahan fonem. Yang kedua, kesalahan diksi atau pemilihan kata dalam diksi kelompok siswa pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 terdapat 13 kesalahan yang disebabkan pemilihan kata yang kurang tepat. Ketiga, kesalahan struktur kalimat dalam diksi kelompok siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Yang B, berdasarkan saran hasil penelitian pembahasan dan penarikan simpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian dapat memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, bagi siswa, hasil penelitian ini hendaknya dijadikan evaluasi diri setelah mengetahui kesalahan-kesalahan dalam berbahasa yang baik, bahasa Indonesia yang telah dilakukan baik dalam lafal, diksi maupun struktur kalimat. Yang kedua, bagi guru bahasa Indonesia, hasil penelitian ini hendaknya sebagai bahan refleksi mengajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada aspek berbicara dengan memperhatikan lafal, diksi, dan struktur kalimat. Yang ketiga, bagi sekolah, khususnya sumber pada peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan menyempurnakan kualitas yang baik komunikasi antara siswa dan guru. Yang keempat, bagi peneliti lain, hasil penelitian ini tidak dapat dijadikan sebagai referensi jika melakukan penelitian sejenis ini. Terima kasih. Kepada audien yang ingin bertanya, silakan bertanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.